Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Hikmah Arif. Kita akan membahas sekarang tentang keseimbangan antara berbaik sangka atau berburuk sangka. Jadi kita sebelum melangkah ke sana, kita harus bisa menginventarisir apa saja yang menurut kita sangat berharga. Bisa berupa materi ataupun imateri. Itu dulu. Jadi kalau materi misalkan tabungan kita, harta kita, rumah, mobil, dan sebagainya, motor. Terus yang berupa imateri bisa berupa anak, ya kan, istri, dan sebagainya. Kita sebut aja dengan aset ya. Aset. Bukan aset dalam artian hanya berupa materi, uang saja, tapi aset yang materi maupun aset yang imateri. Nah, aset yang kita selama ini diamanahkan ke kita harus jaga dan kita harus rawat. Selama ini kan memang begitu, kita jaga dan kita rawat. Nah, sebelum kita dalam tanda kutip menyerahkan aset kita kepada pihak lain, orang lain, ya kita harus waspada. Waspada dulu terhadap orang lain tersebut. Apakah orang lain tersebut menghargai aset yang kita miliki ya sebagaimana kita menghargai aset itu? Contoh, misalnya, anak kita kan sangat kita jaga, kita rawat, kita didik. Gitu. Nah, jika kita terlalu percaya, tidak menseleksi, hanya seleksi di permukaan aja terhadap seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama, kiai, atau pendeta, atau apalah yang disebut, yang seseorang yang kita anggap mulia, gitu. Apakah pendidikannya itu mencerminkan sebanding dengan penghargaan kita terhadap aset kita nggak? Jangan sampai gitu. Anak yang kita titipkan ke dalam pendidikan orang itu malah diarahkan ke hal-hal lain. Misalkan diarahkan ke arah yang misalkan terlalu ekstrim nih, teroris gitu. Nah, kita jaga jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, kita menyerahkan. Kita memantaunya juga agak susah, misalnya terlalu jauh dan sebagainya. Apalagi kalau diasramakan ya. Nah, itu kan interaksinya sudah berkurang. Nah, kita jangan sampai anak kita yang aset sangat berharga gitu, ternyata pendidikannya tidak sesuai dengan cerminan diri kita. Dan itu bahaya. Atau gini juga, tentang harta gitu. Karena saking percayanya kita sama seorang ustadz, bahkan kita punya semacam keyakinan bahwa seorang ustadz itu tidak pernah berbohong. Nah, ini jangan sampai. Lalu dengan mudahnya kita serahkan itu aset, materi, baik itu uang, baik itu harta yang lain, rumah, mobil, dan ternyata kita berharap misalkan atas patungan usaha yang dilontarkan sama seorang ustadz itu ternyata nggak balik modalnya. Nah, ini kesalahan kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita terlalu percaya sama orang? Nah, itu posisi antara kita harus seimbang ya, antara kita mau berbaik sangka atau berburuk sangka. Berburuk sangka itu juga aset, sesuatu yang potensi yang bisa kita manfaatkan juga. Baik sangka juga potensi yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi kita manfaatkan sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, kalau misalkan ustadz itu baru kita kenal, baru kita jumpai, jadi kita jangan terlalu silau dengan ketenarannya, dengan hal-hal lain, atribut yang dia miliki. Tapi kita harus dengan sistem yang kita bangun sendiri, agar bagaimana aset yang kita miliki ketika kita serahkan kepada orang lain itu tetap terjaga. Itu. Nah, itu masukan dari saya ya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira ada yang lebih baik dari rekan-rekan, silahkan berkomentar di bawah video ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.